Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kifayahnya yang pakai PDF nomor 29 halaman 46, yang pakai kitab halaman 33. Ya. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Waqih dawaman bil muhasabati allati tanhaka taqshiran jaro wa tasahala. Waqih dan jagalah taubat itu, ki-nya itu artinya jaga. Waqo yaqi wiqayatan wa mauqon fahuwa waqin wada kamauqiyun di ditambahin hak domir jadi ki gitu. Haknya itu artinya nyah balik ke taubat, ke matab gitu. Waqih dan jagalah taubat dawaman secara terus menerus bil muhasabati dengan senantiasa mengintrospeksi diri. Muhasabah itu introspeksi diri. Allati tanhaka taqshiran, allati tanhaka yang itu akan mencegahmu taksiron dari kelalaian, jaro yang telah terjadi, watasahala dan dari sikap menganggap remeh. Tasahul itu menganggap remeh perbuatan dosa. Dengan kita terus introspeksi diri, mudah-mudahan introspeksi itu membuat kita selalu terhindar dari perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Taksirun jaro, perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, dan kita terhindar dari menganggap remeh perbuatan dosa sekecil apapun. Itu maksudnya tuh. Yakni yajibu alaika antaqiyya wa tahfazul mataba daiman wa abadan bil muhasabati li nafsika fi ma jaro minha minat taqsyiri kay la ta'uda ila mitli ma jaro minha. Yakni maksudnya yajibu alaika, kewajiban atasmu, antaqiyya untuk menjaga, wa tahfazo dan memelihara, al-mataba taubat yang kamu lakukan, daiman secara terus menerus, wa abadan dan selama-lamanya, bil muhasabati dengan mengintrospeksi linafsika dirimu, dengan mengintrospeksi dirimu, fi ma jara minha pada apa yang telah terjadi darinya, dari dirimu, dari nafsu, minat taksiri dari berbagai macam kekurangan, kaila ta'uda agar tidak terulang, agar dirimu tidak mengulangi, ila mitli ma jara minha kepada perbuatan yang sama,
dengan apa yang telah kamu perbuat, yang telah diperbuat darinya. Udah tuh. Fahasib nafsaka ala anfasiha wa harakatiha wa sakanatiha fi kulli yaumin hatta ta'rifa ma yaqa'u minka minat taqsiri fatatadarakuhu bitajdidit taubati wal istighfari. Fahasib nafsaka, maka introspeksilah dirimu. Kalau introspeksi kepanjangan, koreksi dah. Maka koreksilah dirimu. Ala anfasiha, atas setiap napasnya. Wa harakatiha, dan gerakannya. Wa sakanatiha, dan diamnya. Fi kulli yaumin, setiap hari. Hatta ta'rifa ma yaqa'u minka, hatta ta'rifa, sehingga kamu tahu betul ma yaqa'u minka, apa yang terjadi darimu. Atau kalau bahasa kitanya enaknya apa yang kamu perbuat gitu. Minat taksiri, dari berbagai macam kekurangan. Fatatadarakuhu, sehingga kamu tutupi kekurangan itu. Bitajdidit taubati, dengan memperbarui taubat. Wal istighfari, dan istighfar. Udah tuh. Sering-sering koreksi diri kita, introspeksi diri kita. Hari ini berapa banyak dosa yang kita lakukan, sehingga kita bisa memperbarui taubat kita setiap harinya. Introspeksi. Qala Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa ta'ahhabu lil aradil akbari 'ala Allahi yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyatun. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, hasibu anfusakum, koreksilah diri kalian, hisablah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum nanti kalian dihisab. Wa ta'ahhabu, dan persiapkan diri kalian, dan bersiap-siaplah lil aradil akbari, untuk pertemuan yang agung, 'alallahi, di hadapan Allah, kepada Allah gitu. Yauma idzin tu'raduna, pada hari itu semua akan dihadapkan, akan dibawa ke hadapan Allah. La takhfa minkum khafiyatun, maka tidak ada yang tersembunyi dari kalian satu hal pun. Satu rahasia pun. Maka tidak ada yang tersembunyi dari diri kalian satu rahasia pun. Karena ketika kita sudah dihadapkan di depan Allah, semua yang pernah kita lakukan, mau itu yang besar atau yang kecil, yang baik atau yang buruk, pokoknya yauma idzin
yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Semua perbuatan kita diperlihatkan, meskipun itu cuma sekedar sebesar biji dzarrah. Kalau kata Ustaz Satiri sebesar biji sawi, tetap diperlihatkan biji sawi. Wa fil ihya'i, dan di dalam kitab Ihya, faman hasaba nafsahu qabla an yuhasaba khaffa fil qiyamati hisabuhu wa hadara inda su'ali jawabuhu wa hasuna munqalabuhu wa ma'abuhu wa man lam yuhasib nafsahu damat hasaratuhu wa talat fi urasatil qiyamati waqfatuhu wa qadathu ilal khizyi wal maqti sayyi'atuhu. Udah tuh. Wa fil ihya'i, dan di dalam kitab Ihya, faman hasaba nafsahu, orang yang terus menghisab dirinya, qabla an yuhasabu, sebelum nanti dia dihisab, khaffa fil qiyamati hisabuhu, maka akan menjadi ringan di hari kiamat nanti hisabnya. Kalau selama kita di dunia kita sering introspeksi diri, nanti di akhirat ketika di hadapan Allah hisab kita akan dibikin ringan. Kalau sekarang kita sering introspeksi diri. Wa hadara inda su'ali jawabuhu, dan akan muncul ketika dia ditanya jawabuhu, jawaban-jawabannya. Begitu kita ditanya-tanyain tentang apa yang dulu kita lakukan, Allah langsung memunculkan di hati kita jawaban-jawabannya, sehingga begitu ditanya jawabnya lancar. Kagak gitu, agak gitu, agak gugup. Oh, begitu ditanya lancar jawabnya. Ditanya apa aja udah jawab aja udah. Kalau yang selama di dunianya sering introspeksi diri, ya termasuk pertanyaan dalam kubur. Ketika malaikat munkar dan nakir itu nanya ke kita, itu pertanyaannya, semua jawabannya langsung muncul di hati kita. Agak pakai ngapalin. Kalau Bang Herdi kan ngapalin dari sekarang. Man rabbuka, Allahu rabbi. Apa yang dibuka? Bungkusan ubi. Itu jawabannya akan muncul di hati kita tuh, kalau kita sering introspeksi diri. Wa hasuna munqalabuhu, dan akan menjadi indah tempat kembalinya. Wa ma'abuhu, dan tempat pulangnya. Orang-orang yang selama di dunianya sering menghisab dirinya, introspeksi diri, maka nanti dia akan ditempatkan di tempat yang indah. Tapi nggak perlu dicatat Bang Ipul. Hari ini dosa apa ditulis? Dosa ini. Nggak ditulis. Wa man lam yuhasib nafsahu, dan orang yang tidak menghisab dirinya di dunia, damat hasaratuhu, maka penyesalannya akan terus menerus.
maka akan terus-menerus muncul penyesalan di hatinya. Damat terus-menerus. Wa talat fi urasatil qiyamati waqfatuhu, dan akan menjadi lama di padang kiamat, waqfatuhu, saat berdirinya. Kalau yang di dunianya tidak sering introspeksi diri, nanti di sono makin lama dirinya. Mana matahari tibang sejengkal, kalau kata Bang Pudin mah, udah dirinya lama. Kagak ada tuang es lagi di sono. Kali tanda dulu beli es, kepanasan. Wa qadathu ilal khizyi wal makti, dan akan menggiringnya kepada kehinaan dan murka Allah, sayyi'atuhu, oleh keburukannya, dan dia akan digiring oleh keburukannya kepada kehinaan dan murka Allah. Buat orang yang selama di dunianya tidak introspeksi diri. Gitu. Makanya banyak-banyakin introspeksi diri. Langsung ya ke syair selanjutnya. I'rabnya kita lewatin. Wa bihifzi ainin wal lisani wa sairil a'dha'i jami'an fajhadan la taksala. Wa bihifzi ainin, dan dengan menjaga mata, wal lisani, dan menjaga lidah, wasairil a'dha'i jami'an, dan semua anggota badan seluruhnya, fajhadan, maka berusahalah, la taksala, jangan bermalas-malasan, berusahalah untuk menjaga mata kita, lidah kita, dan semua anggota badan kita dari perbuatan dosa. Jangan males-malesan. Setelah taubat, tugasnya itu jaga semua anggota badan kita, jangan sampai bikin dosa lagi. Yakni yajibu alaika antaqiyal mataba aidon bihibzil a'dha'is sab'ati. Maksudnya, kewajiban atasmu antaqiyal mataba aidon, bahwa kamu jaga taubatmu juga, bihibzil a'dha'is sab'ati, dengan menjaga anggota badan yang 7. Anggota badan yang 7 apa-apa lagi pun. Yang 7 apa-apa? Mata, mulut, hidung, kuping, tangan, kaki, apa lagi? Kemaluan. 7. Ada yang bilang 9, tambahin perut sama hati. 7 anggota badan yang 7. Fayajibu alaika hifzul aini anin nazri ila muharramin, atau kalau mau dibaca muhramin juga boleh. Maka kewajiban atasmu menjaga mata dari memandang kepada yang diharamkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblisa al-marjumi.
Terserah Ustaz tuh, mau dibaca marjuma boleh, marjumi boleh. Kalau marjumi berarti dia khofatnya, tanda khofatnya jer karena jadi sifat dari iblis. Kalau marjuma berarti i'rabnya dia jadi i'rab mujawarah, ngikutin iblisa fathah, dia ngikut fathah. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nazratu, pandangan kepada yang haram, sahmun masmumun, merupakan anak panah yang beracun, min sihami iblisa, dari anak-anak panah iblis, al-marjumi, yang terkutuk. Li'annaha tad'u ilal fikri, karena bahwasanya pandangan itu tad'u ilal fikri, memunculkan pikiran-pikiran buruk. Ngelihat perempuan cakep dari mata, masuklah ke pikiran, mulai udah ngebayangin pantasnya gitu. Apalagi yang rada semok-semok dikit, bahenol dikit, pantasnya gitu. Mana depan maju, belakang maju gitu. Pantasnya gitu. Jadi memunculkan pikiran-pikiran buruk, pandangan tuh. Makanya hati kita itu ibaratnya kayak TV. Sinyalnya itu, antenanya itu mata, kuping, sama mulut. Sinyal-sinyal itu. Apa yang ada di hati kita kebanyakan dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dan dari apa yang kita ucapkan. Jadi kayak TV dia. Pemancarnya itu 3. Pandangan itu memunculkan pikiran-pikiran buruk. Wal fikru yad'u ila zina, dan pikiran yang buruk akhirnya melahirkan perbuatan zina. Ujung-ujungnya zina mata dah. Abang, ya bahkan lebih lagi zina yang gara-gara pikirannya piktor, pikirannya kotor, gara-gara pikirannya ngeres. Makanya buat yang muda-muda hati-hati nih, jangan sampai sering kebanyakan duduk di pinggir jalan, ntar ngeliatin perempuan lewat cakep gitu, mulai udah muncul pikiran-pikiran kotor. Apa gitu? Ya sebenarnya bukan yang muda doang, yang tua gua masih emang. Resep. Apa? Udah tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-ainu tazni wal qalbu yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata itu berzina, wal qalbu yusaddiqu dzalika, dan hati menyetujui itu, au yukadzibuhu, atau menentangnya. Apalagi buat kita yang nggak bisa jaga mata kita, udah zina matamu, udah hati tinggal 2 dah. Kalau yang hatinya bersih, nentang, udah apa jangan pakai dilatin, dosa gitu.
Kalau yang hatinya bersih. Kalau yang hatinya kotor, lah makin dijelengin pisan gitu. Kapan lagi? Kebanyakan mata kita akhirnya zina mata. Hati tinggal dua pilihannya. Dia setuju ngikutin maunya mata atau menentang maunya mata. Gitu. Yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa'i. Mohon maaf ini ya ibu-ibu ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan. Ini kita langsung artiin pakai kalimat positif ya. Aku meninggalkan setelah kepergianku fitnatan, satu ujian, ad-darru yang paling berbahaya. Berarti enaknya pakai kalimat negatif ini. Aku tidak meninggalkan satu ujian pun setelah kepergianku yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibanding perempuan. Apa maksudnya? Setelah Rasul wafat, ujian terberat bagi laki-laki adalah perempuan. Ujian terberat itu. Jangan marah ibu-ibu. Kata Rasul, kata Rasul, ujian terberat laki-laki adalah perempuan. Mana emang kita kelonin tiap malam gitu. Itu ujian. Udah gitu pakai bahasa fitnah lagi. Fitnah terbesar setelah Rasul wafat bagi laki-laki adalah perempuan. Itu fitnah terbesar yang paling berbahaya. Udah. Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan kalau memang dengan menikah kamu mendapatkan istri yang tidak solehah, maka menjadi lajang itu lebih baik bagimu daripada nikah sama istri yang tidak solehah, yang tidak membantumu dalam beribadah kepada Allah. Sampai ada ulama yang ngomong gitu. Buat kita mah nikah aja udah. Kagak nikah apa nikah ya sama ya, males juga ibadahnya kalau kita. Makanya buat temen-temen yang masih pada muda, waktu pas mau nikah saya pesen ya paling ntar nggak ngajinya 2 tahun 3 tahun gitu. Baru habis nikah, kapan bini sendirian di rumah iseng, kagak mau ditinggal pergi. Dari bang dia pakai ngaji, saya iseng sendiri di rumah. Apalagi kalau bini udah mulai ngisi dah, udah makin kagak mau ditinggal pisan. Ntar begitu punya anak ganti-gantian ngomong anakan gitu. Sampai bini, sampai anak pada gedean dah gitu. Masih setahun 2 tahun baru dah. Gitu. Makanya paling kagak ngajinya 2 tahun 3 tahun gitu. Itu ujian terbesarnya laki-laki itu perempuan.
Belum lagi ntar pengen nambahnya, hujan lagi aja itu. Aduh. Qala ba'duhum iyyaka wan nazra fa innahu yanqushu fil qalbi suratal manzuri wa innamad dunya uyubuha badiyatun. Kam fatahat baba baliyatin wala hilatin wala hilata kahilati ainin kahilatin. Repot itu, hilatin wala hilata kahilati ainin kahilatin. Berkata sebagian ulama, iyyaka wan nazro, waspadalah terhadap pandangan matamu. Fa innahu yanqushu fil qalbi suratal manzuri, karena pandangan itu akan mengukir di hatimu bentuk hal yang kamu pandang. Apa yang kita lihat itu nanti bakal terukir di hati kita. Makanya katanya hati itu kecil, tapi semua muat di situ. Rumah mewah masuk, pernah kita lihat. Mobil cakep masuk, empuan cakep masuk, bahkan terukir, kebayang aja pantasnya. Asal lihat bini, endeng lagi aja. Itu pandangan tuh, dia akan mengukir apa yang dilihat oleh di hati kita, mengukir apa yang dia lihat di dalam hati kita. Yanqushu fil qalbi suratal manzur, apa yang kita lihat dari kecil sampai sekarang masih tersimpan itu, kagak lupa. Mang Udin, wong igo, Mang Udin kali itu mah, wong igo mah. Wa innamad dunya uyubuha badiyatun, sesungguhnya dunia ini keburukan-keburukannya sangat jelas. Kam fatahat baba baliyatin, betapa banyak dunia ini telah membuka pintu-pintu bencana. Sudah sangat sering dunia ini membuka pintu-pintu bencana buat kita. Wala hilata kahilati ainin kahilatin, dan tidak ada tipu daya yang lebih dahsyat daripada tipu daya mata yang bercelak. Kan kalau dulu empuan pakai celak tuh, pakai sifat mata. Beli kan di Arab tuh tepatnya yang warna kuning. Sekarang aja empuan jarang yang pakai celak mata. Kalau dulu kan kebanyakan pakai celak. Atau kalau sekarang mah pakai pensil. Ayo udah gitu. Itu tipu dayanya dahsyat itu. Ini mana yang paham kok nggak dijaga. Dan tidak ada tipu daya yang lebih dahsyat seperti tipu daya mata yang bercelak. Ini artinya lirikan-lirikan wanita itu dahsyat banget tipu dayanya. Hah? Lirikan matamu.
oh senyumanmu Arabik. Walillahi darrul qail, sungguh indah perkataan sang penyair. Al-ainu aslu anaha fitnatun nazri, wal qalbu kullu adahu asyuglu bil fikri. Kang nazratin naqashat fil qalbi surata man rohal fuadu biha fil asri wal hadri, wal mar'u madama dha ainin yuqallibuha fi a'yunil aini mawqufun alal khatari. Yasurru muqlatahu ma dharra muhjatahu, la marhaban bisururin jaa bid-dharari, fal qalbu yahsudu nurul aini id nazarat, wal ainu tahsuduhu haqqan alal fikri. Yaqulu qalbi li aini kullama nazarti kan tanzurina romakillahu bisahari, fal ainu turituhu hamman fatashghaluhu, wal qalbu bid-dam'i yanhana 'anil nazari. Hadani khosmani la urdi bihukmihima. Itu di kitab ada meme enggak, Bang Budin? Hah? Bihukmiha gitu. Bihukmiha. Terbalik ini. Kalau di PDF hak dulu baru mim. Bihukmiha. Dibalik mim dulu baru hak gitu. Fahkum fadaituka bainal qalbi wal basori. Al-ainu aslu anaha fitnatun nazori. Mata merupakan sumber penderitaan. Fitnatun nazori atau fitnatan nazori boleh ya, karena fitnah dari pandangan. Wal qalbu kullu adahu asyuglu bil fikri, dan hati semua sumber penyakitnya adalah sibuknya pikiran. Mata menderita karena fitnah pandangan, hati karena apa yang dilihat terukir dari hati, dia tersiksa karena pikirannya jadi sibuk. Apa kau ngaji? Karena mata ngelihat rumah mewah, mobil cakep, ujung-ujungnya hati sibuk mikirin sampai kapan punya rumah bugono, sampai kapan punya mobil bugono. Mata menderita, hati tersiksa gitu. Lihat perempuan sampai kapan punya bini bugono gitu. Kata Bang Jaka, kata Bang Jaka, sampai kapan punya bini bugono. Apaan? Tawa kencang Bang Randy. Mata menderita, hati tersiksa.
Kam nazratin, betapa banyak pandangan, naqashat fil qalbi, yang mengukir gambar dalam hati. Man rohal fuadu biha fil asri wal hadri. Ini kita mundur sedikit artinya. Betapa banyak pandangan yang mengukir dalam hati bentuk-bentuk yang dilihat, yang jika tertambat hati padanya fil asri wal hadri, dia akan menjadi tawanan dan dalam keadaan tersiksa dan dalam kewaspadaan. Tapi tersiksa aja ya kan. Karena kalau udah terukir di hati, udah susah buangnya. Bahkan sampai kagak bisa tidur, sambil rebahan mana pal gini. Bikin cewek, mau aja coba itu. Mata melotot, yang bisa tidur gitu. Lagi kepikiran si Meot. Wal mar'u madama ainin, dan seseorang selama dia memiliki mata, yuqallibuha fi a'yunil aini, dia akan terus membolak-balikkan matanya, menggerakkan matanya fi a'yunil aini, untuk melihat mata-mata yang indah. Seseorang selama dia punya mata, yang mata itu dia gerakkan untuk melihat hal-hal yang indah, mauqufun alal khotori, dia berada di dalam kekhawatiran, dia berada di dalam bahaya. Mauqufun, berdiri asal katanya, dia berada di atas bahaya. Selama mata kita arahkan ke hal-hal yang indah, maka itu bahaya buat kita. Karena tadi ujung-ujungnya hati ini terus kepikiran, pengen mikirin apa yang kita lihat. Sampai ada istilah orang kampung kita apa? Lapar mata. Gara-gara ngelihat jadi ngikut pengen juga. Lapar mata. Yasurru muqlatahu, yang menyenangkan matanya, madorro muhjatuhu, apa yang selama ini menyenangkan matanya justru membahayakan jiwanya. Yasurru muqlatahu, apa yang menyenangkan matanya, madorro muhjatahu, justru membahayakan jiwanya. Iya, mata enak ngeliatinnya, ono indah, ono cakep gitu. Mata, tapi batinnya tersiksa gara-gara apa yang dia lihat. La marhaban bisururin ja'a bid-dorori, tidak ada sambutan sedikit pun terhadap kesenangan yang datang membawa bahaya.
Buat apa kita ngelihat hal-hal yang menyenangkan kalau itu ujung-ujungnya membawa bahaya buat hati kita. La marhaban, jangan disambut, jangan girang kalau mata kita sering lihat hal-hal yang menyenangkan, karena itu berbahaya buat diri kita. Fal qalbu yahsudu nurul aini idna zorot, maka hati merasa iri kepada cahaya mata ketika dia melihat. Wal ainu tahsuduhu haqqan alal fikri, dan mata merasa iri kepada hati haqqan alal fikri, karena haknya untuk memikirkan. Hati iri karena mata bisa ngelihat, mata iri sama hati karena hati yang mikirin. Ya, ibarat kalau dua-duanya orang begitu, main iri-irian. Kalau ibarat orang lah. Yaqulu qalbi li aini, berkata hatiku kepada mataku, kullama nazarti, setiap kali kamu memandang. Atau nazarot boleh ya, nazarot berarti fa'ilnya nanti ke aini. Kullama nazarot, setiap kali mata memandang. Kam tanzurina romakillahu bisahari, setiap kali kamu memandang romakillaha bisahari, Allah membuat kamu tidak bisa tidur. Allah menimpakan kepadamu kesulitan untuk tidur. Sahar itu begadang artinya. Setiap kali mata melihat, ujung-ujungnya kita dibikin kagak bisa tidur. Ya tadi tuh kepikiran aja. Apa? Wajah kak? Sampai kayak orang gila. Mau makan inget si dia, mau minum inget si dia, ngapain aja inget si dia. Dulu. Hah? Dulu. Ya ampun, kok aja udah tua. Fal ainu turituhu hamman, maka mata akan memunculkan kegelisahan. Fatashgoluhu, sehingga hatinya menjadi sibuk. Begitu takbir langsung masuk suatu, kelihatan semuanya. Kerjaan, dagangan, isi rumah, bini, segala macam kelihatan begitu takbir. Jadi sibuk hatinya. Hah? Pas takbir. Mata itu memunculkan kegelisahan sehingga hatinya menjadi sibuk. Wal qalbu biddam'i yanhana 'anin nazari, dan hati dengan air mata yanhana 'anin nazari akan mencegah kita dari memandang, akan melarang kita dari memandang. Gimana begini? Ini syair orang cinta ini. Tadi pakai Bang Randy buat ngerayu cewek. Hati karena sudah gelisah, tersakiti, karena cuma bisa pengen doang, nggak bisa munyain, ujung-ujungnya kan nangis.
Sampai kapan bisa punya kayak Bu Gono? Nangis dah. Udah nangis, udah ngerasa sakit, baru udah nggak mau ngeliat lagi dah. Yanhana 'anil nazari, akan mencegah kita dari memandang. Hadani khosmani la urdi bihukmiha. Ini dua hal yang selalu bertentangan antara mata dan hati. La urdi bihukmiha, aku tidak rela untuk memutuskan mana yang benar. Fahkum, tapi putuskanlah. Fadaituka bainal qalbi wal basori, untuk membebaskan dirimu, untuk membebaskan dirimu, untuk menebus dirimu, maka putuskanlah di antara hati dan mata. Mana yang mau kita perjuangkan? Lebih milih bersihnya hati atau lebih milih menyenangkan mata? Gitu. Tinggal putuskan mana yang mau kita menangkan. Fahkum, putuskan bainal qalbi wal basor, di antara hati dan mata, mana yang mau kita utamakan. Kalau kita mau nyenengin mata, ya siap-siap hati kita selalu gelisah. Kalau kita mau bersihin hati, ya siap-siap kita jarang melihat yang indah-indah. Tinggal kita mau menangin yang mana. Selama kita punya mata dan mata itu kita arahkan untuk melihat hal-hal yang indah-indah, apalagi yang sifatnya kesenangan, kemewahan, ya siap-siap aja hati kita nggak akan tenang, gelisah. Karena tadi itu akan terukir apa yang kita lihat di hati kita. Ngapa? Nah, wa yajibu alaika hifzul lisani minal kidbi, dan wajib atasmu menjaga lidahmu dari dari dusta. Qala ta'ala innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Berfirman oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya yaftaril kadhiba, yang mengada-ada kebohongan itu, alladzina la yu'minuna bi ayatillahi, adalah orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadzibuna, dan mereka itulah orang-orang yang berdusta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man arada ayyul ana nafsuhu falyakdzib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ingin dirinya dikutuk, dicaci, dimaki, dihina, falyakdzib, ya silahkan dia bohong, hendaklah dia berbohong. Kalau emang kita pengen diri kita dicaci, dimaki, dihina, dikutuk, ya bohong. Berarti artinya yang bisa dipahami, kalau kita bohong, ya siap-siap nanti kita dihinakan, dicaci dan dikutuk oleh orang lain yang kita bohongin. Gitu. Siap-siap aja. Apa, Bang Oji? Resikonya itu. Ya paling kagak, paling minimalnya kalau kita bohong, apa yang kita ucapkan nggak dipercaya lagi. Karena biasanya
Kalau ngomong bohong mulu udah nggak percaya. Sanksi sosialnya paling itu yang paling pertama. Siap-siap aja. Qala ta'ala laknatullahi 'alal kadhibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutukan Allah diberikan kepada para pendusta. Wa hifzuhu minal ghibati, dan menjaganya dari ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Qala ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu menggibah, janganlah menggibah sebagian kalian akan sebagian yang lain. Atau kalau bahasa gampangnya, janganlah saling menggibah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Di ketentuannya memang kita ini tidak boleh menyakiti fisik, tidak boleh merampas harta, dan tidak boleh menyakiti harga diri muslim yang lain. Haram. Nah, membicarakan keburukan orang lain itu termasuk menyakiti harga dirinya. Hudunya kalau sesama muslim itu malah kita jaga, bukan malah kita sakiti harga dirinya. Gimana Ustaz? Pak Guru namanya Pak Guru? Ini saya dutrun aja nih. Dua tuh ya. Yang pertama bohong, yang kedua gibah. Kerjaan kita ini gibah. Wa hifzuhu minan namimati, dan menjaganya dari namimah, adu domba. Wa hiya naqlu kalamin nasi ba'dihim ila ba'din biqasdil ifsadi wal fitnati. Namimah yaitu menyampaikan omongan seseorang, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, menyampaikan ucapan sebagian orang ke sebagian yang lain. Biqasdil ifsadi, dengan tujuan merusak, wal fitnati, dan menimbulkan fitnah dan menimbulkan kegaduhan. Apa Bang Budi? Dengan tujuan biar dia pada berantem, nyampein omongan dari si A ke B, tujuannya biar pada berantem. Lu kemarin kan diomong-omongin sama si Anu begitu. Itu namimah namanya. Hah? Bagi nama. Dengan tujuan biar pada berantem, pada rusak hubungannya. Bahasa kitanya gampangnya provokator. Orang lagi pada damai, dibikin pada berantem. Qala ta'ala wala tuti' kulla halafim mahinin hammazim masya'im binamimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti setiap orang yang sering bersumpah, mahinin yang hina, hammazin yang suka mencela, masya'in binamim yang berjalan ke sana kemari,
menyebarkan namimah, menyebarkan provokasi. Jangan ngikutin orang yang suka sumpah isik-isik wallahi demi Allah gitu. Jangan diikutin. Mahinin, orang yang sering hina, orang yang hina, orang yang sering mencela, dan orang yang sering menyebarkan provokasi. Jangan diikutin. Meskipun bentuknya pakai sorban, pakai gamis, kalau ada yang kerjanya begitu, sering mencela dan sering menyebar provokasi, jangan diikutin. Kemudian jauhin yang begitu mah. Ya meskipun lagi di majelis maulid, kalau emang dia nyampeinnya hal-hal yang bernada provokasi, itu tinggalin kalau yang begitu modelnya. Wala tuti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syarru ibadillahi al-masya'una bin namimati al-mufarriquna bainal ahibbati. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, paling buruknya hamba Allah adalah al-masya'una bin namimati, orang-orang yang menyebarkan provokasi, al-mufarriquna bainal ahibbati, yang memunculkan perpecahan di antara para kekasih, di antara orang-orang yang saling mencintai. Tadi tuh orang lagi damai-damai, adem, kampung adem, tenang, gara-gara dia muncul bawa provokasi, akhirnya pada berantem gitu. Itu orang terburuk. Orang terburuk adalah orang yang menyebarkan provokasi dan yang membuat perpecahan di antara orang-orang yang saling mencintai. Lah, terus ini nih. Dikit lagi berarti ya. Sampai wayajibu alaikan. Apa terusin sampai i'rab? Sampai i'rab belum sih, jauh juga ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syarrun nasi dzul wajhaini ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin wa man kana dzalisanaini fid dunya yaj'alullahu lahu yaumal qiyamati lisanaini min narin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrun nasi, orang terburuk, manusia terburuk, dzul wajhaini, yaitu orang yang punya dua muka, ya'ti haula'i biwajhin, dia datang ke kelompok ini dengan wajah, dengan satu wajah, wa haula'i biwajhin, dan dia datang ke kelompok yang lain dengan wajah yang berbeda. Kalau lagi ngumpul sama kelompok ini, bagus-bagusin kelompok ini, lagi ngumpul sama kelompok ono, bagus-bagusin kelompok ono, jelek-jelekin kelompok ini. Itu namanya dua wajah. Hah? Bukannya dua lagi, tiga udah wajahnya. Itu orang yang dua wajah tuh. Ada orang bertiga, Mang Haji Udin, Mang Manta, Mang Engkong Haji Dina. Mang Manta lagi ngumpul sama Kong Haji Dina ngomongin Mang Haji Udin, ntar baliknya lagi ngumpul sama Mang Haji Udin ngomongin Kong Haji Dina.
Wa man kana dzalisanaini, dan orang yang memiliki dua lidah fid dunya, di dunia ini. Ya tadi tuh lagi di sono nyakapin kelompok sono, jelekin kelompok yang lain, lagi di kelompok lain nyakepin kelompok situ, jelekin kelompok yang ono. Itu dia dua lidah namanya. Orang yang punya dua lidah di dunia, yaj'alullahu yaumal qiyamati, akan Allah ciptakan untuknya di hari kiamat lisanaini min narin, dua lidah dari api yang menjilati tubuhnya. Apa Ustaz? Itu yang menjilati tubuhnya saya tambahin Ustaz. Walillahi durru ibnil wardi haitu yaqulu ghid anil namami wahjurhu fama ballaghul makruha illa man naqala. Dan betapa indah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Wardi. Sekiranya beliau berkata, "Ghib anil namami wahjurhu." Jauhilah provokasi dan tinggalkanlah. Jauhilah namimah dan tinggalkanlah. Atau orangnya boleh ya. Jauhilah orang yang suka memprovokasi atau provokator, wahjurhu, dan tinggalkanlah. Kalau ada orang nyampein omongan ke kita, udah tinggalin aja, jangan didengerin gitu. Kalau ada orang yang nyampein provokasi, kita tinggalin aja udah. Fama ballaghul makruha illa man naqala. Karena tidak ada yang menyebarkan keburukan kecuali orang yang menyampaikan itu sendiri. Jadi yang jelek itu bukan yang ngomongin kita, tapi yang jelek itu yang nyampein gitu. Tidak ada yang menyampaikan keburukan kecuali orang yang memindahkan perkataan itu. Betul. Tidak ada orang yang menyebarkan keburukan kecuali orang yang menyampaikan. Kalau ada orang yang nyampein omongan bugono begini ke kita, udah tinggalin aja. Karena bukan yang ngata-ngatain, bukan yang ngomongin yang jelek mah, dia yang nyampein omongan itu dia yang jelek. Biang keladinya dia, provokatornya. Udah anteng-anteng sesatiri kagak tahu omongan orang, pakai ada yang nyampein. Ustaz kan kemarin dikata-katain sama si Anu gitu. Udah bagus nggak tahu padahal jadi disampaikan. Jadi yang jelek sebenarnya bukan yang ngata-ngatain itu, bukan, tapi yang nyampein omongan itu. Udah tuh, kalau ada yang begitu tinggalin, jangan didengerin udah. Ngomong sama ember gitu. Wa hifzuhu minal istihza'i bil muslimi was-sukhriyati bihi. Dan jagalah lidahmu dari mengejek orang muslim yang lain dan merendahkannya. Wadhahki alaihi, dan menertawakannya. Istighfafan, dengan niat meremehkannya. Wahtikoron, dan menghinakannya. Jangan mengejek orang lain dan merendahkan orang lain, dan jangan mentertawakan orang lain.
Ya karena kita sendiri kalau misalnya kita ngalamin sesuatu terus diketawain orang, kita pasti sakit hati gitu. Makanya kita sendiri jangan sampai kita mentertawakan orang lain, jangan sampai mengejek orang lain. Wahtiqaran lahu, dan dengan niat menghinakannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah, hendaknya dia tidak merendahkan, hendaknya tidak merendahkan satu kaum dari kaum yang lain. Udah kan? Kerjaan kita mulu ini. Udah jelas itu. Bang Urin nambahin cukup. Apalagi berkaitan sama fisik yang emang dia nggak bisa ubah. Orang legem begitu, orang bungkat begitu, jangan pakai itu merendahkan orang lain. Apalagi fisik kan emang bukan mau dia. Ya sebenarnya semuanya, keadaannya, sifatnya, orang jalan begitu. Hah? Apa? Apaan? Kau aja di pinggir jalan. Kagak, karena di rumah gue jadi orang lihat di HP. Waqala sallallahu alaihi wasallam bihasbi imri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslimah. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagi seseorang dari keburukan ayyahkira akhahul muslimah, bahwa dia merendahkan saudaranya yang muslim. Kalau kita ngatain orang lain hidup susah, rumahnya jelek, mobilnya jelek, jangan sampai. Kagak pakai dikatain udah jelek, kagak dikatain lagi gitu. Jangan merendahkan tuh. Ya kan kebiasaan kita, mulut kita kadang-kadang usil begitu. Orang ngomong rombeng amat sih rumahnya begitu. Motor udah rombeng dulu sih diterawatin aja. Kan kadang-kadang lidah kita begitu tuh. Main ceplos aja. Kagak mikir itu omongan kita nyakitin apa kagak, itu kagak mikir bisa. Allahumma hafazna min dzalika kullihi bijagin nabiyyi wa alihi. Ya Allah, lindungilah kami dari itu semua dengan kemuliaan Nabi dan kemuliaan keluarga Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua dijaga dari sifat pembohong, dari ghibah, dari namimah, dari merendahkan orang lain. Dah, jam 1. Sebelum saya tutup, ada yang lain nggak? Kiai kali Kiai? Nggak, cukup. Bang Ibul, Bang Judin? Nggak. Pak Guru, cukup. Bang Mak? Nggak. Bang Uri? Nggak. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.